Assalamualaikum Kronis Mania. Hari ini kita akan nyobain review mikrofon Crash Beta 58. Mikrofonnya murah, udah dapat koper. Nah, kira-kira suaranya seperti apa? Nanti kita akan bandingkan dengan mikrofon lain. Kemudian kita akan lakukan beberapa pengujian ke mikrofon ini. Apakah mikrofon ini layak untuk teman-teman beli? Kualitasnya seperti apa? Yuk langsung aja kita cobain. Dan seperti inilah suara dari mikrofon ini. Menurut teman-teman gimana suaranya? Seperti ini dengan settingan yang sama ketika saya menggunakan mikrofon SE Electronic V7. Mikrofon legendaris harganya 2 juta. Sedangkan mikrofon ini harganya cuma 300 ribuan ya. Sekarang kita cobain untuk aplikasi manggung. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang kita akan nyobain proximity effect dari mikrofon ini. Sensitivitas mikrofon ini terhadap jarak bibir ke mikrofon. Ayo kita cobain. Saat ini kira-kira 10 cm bibir saya dengan mikrofon suaranya seperti ini. Tes 1 2, dicoba tes 1 2. Sekarang 20 cm dari bibir saya suaranya seperti ini. Tes 1 2 3, dicoba tes 1 2 3. Sekarang 40 cm dari bibir saya suaranya seperti ini. Tes 1 2 3, dicoba tes 1 2 3. Kemudian bagaimana kalau mikrofon ini dipakai untuk penceramah yang biasanya megang mikrofonnya ditaruh jauh dari bibir? Contohnya seperti ini. Jadi suaranya masih masuk atau enggak, teman-teman bisa dengarkan sendiri. Seperti ini suaranya. Tentunya ada perbedaan suara ya. Kalau dekat dengan bibir dan jauh dari bibir. Suaranya seperti ini kalau dekat. Ini kalau jauh. Ini kalau dekat, ini kalau jauh. Ini kalau dekat, ini kalau jauh. Sekarang kita masuk tes polar pattern. Kita akan buktikan seberapa kardioid mikrofon ini. Jadi semakin bagus mikrofon, dia hanya menangkap area depan saja, yang lainnya itu di reject. Kita buktikan apakah dia mampu mereject suara yang ada di bukan dari depan ya. Kita putar. Sekarang saya berada jam 9 dari mikrofon ini. Sekarang saya berada jam 6 dari mikrofon ini, atau membelakangi mikrofonnya. Sekarang saya berada di jam 3. Sekarang saya berada di jam 12 lagi. Suaranya seperti itu. Menurut teman-teman bagaimana? Jadi semakin bagus dia menghandle suara yang lain tidak masuk, semakin bagus mikrofonnya dan semakin tidak mudah feedback. Dan teman-teman bisa iseng-iseng lihat spektrogram yang ada di samping untuk melihat karakter suara dari mikrofon ini. Sekarang kita masuk pengujian yang paling menarik menurut saya, tes noise. Di sini saya akan bandingkan dengan mikrofon KW, harganya 150 ribuan. Kemudian kabelnya juga kabel KW, harganya juga 150 ribuan XLR.
Kita akan coba colokin. Jadi seperti ini suaranya di mikrofon KW ketemu kabel abal-abal. Mohon maaf ya. Kabel abal-abal dan mic KW bukan maksud ya. Sekarang kita colokin di mikrofon yang ini. Tuh kan. Bedanya jauh kan? Nggak ngada-ngada saya. Ini kabel saya beli online. Ini mikrofon KW juga saya beli online. Harganya cuma terpaut berapa rupiah, suaranya kualitasnya jauh. Tes 1 2. Tuh. Mantap banget. Teman-teman bisa nilai sendirilah ya. Oke. Tes berikutnya yang menjawab pertanyaan teman-teman, apakah mikrofon ini bisa dihandalkan, kuat atau enggak? Coba saya tekan-tekan grillnya. Grillnya nampak kuat. Material besinya juga tebal ya. Dan kalau saya jadi teman-teman, saya tidak akan melakukan ini. Nggak penyok ya. Oke, nggak penyok. Lumayan sih. Oke. Lumayan kuat. Sekarang kita cek apakah wiringan internal dari mikrofon ini standar dan benar ya. Karena banyak sekali mikrofon murah itu internal kabelnya itu salah sambung. Jadi nggak standar gitu ya, penyambungannya harusnya spool masuk ke pin 2 dan 3. Terus pin nomor 1 dikosongin. Tapi kalau mikrofon KW itu biasanya yang dipakai malah nomor 1 sama nomor 2. Nomor 3-nya dikosongin. Itu salah. Jadi dan ada juga yang sotoy ya di komentar ngatain saya nggak paham. Justru kita buktiin siapa yang nggak paham. Ya, jadi kalau internal wiring mikrofon itu salah, efeknya adalah ada timbul suara gereng saat saklarnya di off kan, suaranya gereng. Itu karena internal wiringannya salah ya. Kan dari pabriknya itu unbal mats, bukan inbal. unbal, inbal. Ya, jadi semua mikrofon ini kalau disambung secara balance, pakai kabel unbalance bisa, pakai kabel balance bisa. Tapi kalau internal wiringannya salah, dipakein kabel unbalance ya biasa-biasa aja suaranya. Dipakein kabel balance tambah hancur gitu ya. Oke, ini gold plated ya, teman-teman bisa lihat dia gold plated dan nampaknya asli. Bukan cat. Kalau cat biasanya solderannya jelek ya, solderannya kurang nempel, ditarik juga copot biasanya. Kemudian di sini, oh nggak kelihatan ya, saya sebentar. Oke, di sini teman-teman bisa lihat pin yang digunakan ya, pin 2, pin 3 disambung ya, pin 2 dan pin 3 disolder, agak gelap ya. Terus ini di jumper, pin 1 ke body, ini body ya, pin 1 ke body. Ini benar, pin 1 ke body. Ini untuk menghilangkan noise. Kalau teman-teman banyak yang nanya sambungan mikrofon tuh kayak gimana kan? Ini soketnya ada 3, sedangkan spool ada 2 kakinya. Ini kayak gini solderannya, udah kayak gini aja. Ini udah 100% oke. Makanya tadi pakai kabel abal-abal, suaranya nggak gereng sama sekali. Cuman pakai mikrofon ini KW gereng karena ini salah. Udahlah, jangan ngata-ngatain saya kalau teman-teman belum nyobain sendiri gitu ya.
Karena semua itu perlu dicoba, bukan diangan-angan, bukan untuk bahan padu doang ya, padu apa eker-ekeran. Nggak mutu saya bilang ya. Buat teman-teman komentator atau haters, silahkan ya. Ini bukti lah. Ini bukti yang nyata. Mikrofon kalau sambungannya benar, hasilnya juga oke. Makanya mikrofon ini tadi hasilnya juga oke banget walaupun harganya murah. Jadi untuk mikrofon ini kita nggak perlu rubah wiringannya. Langsung pakai aja. Yang penting teman-teman pakai kabelnya yang bagus. Yang bagus ya, yang solderannya benar. Boleh beli di saya silakan, beli tempat lain silakan. Yang penting teman-teman tahu kualitasnya ya. Kayak gini mikrofonnya. Sambungannya 100% balance, oke. Sudah terbukti. Oke, masuk di pengujian yang terakhir, kita komparasi dengan mikrofon lain. Di sini saya ada Ultra Voice dari Behringer XM8500 yang harganya 2 kali lipatnya mikrofon Crash ini. Ini suara dari mikrofon Crash seperti ini suaranya. Sekarang saya akan ganti. Ini suara dari mikrofon Behringer Ultra Voice XM8500. Suaranya seperti ini. Menurut teman-teman, bagaimana? Teman-teman lebih suka mana? Ultra Voice atau Crash? Ketikkan di kolom komentar di bawah. Ini suara dari Ultra Voice Behringer XM8500. Harganya kisaran 500.000 ya. Ini Crash Beta 58 tadi. Kisaran harganya 300 ribuan ya. Seperti ini suaranya. Oke, gimana teman-teman? Ketikkan di kolom komentar di bawah ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling membosankan di video ini menurut saya, yaitu unboxing. Tapi kalau nggak di unboxing kayaknya belum standar review Indonesia ya. Harus ada unboxingnya. Oke teman-teman, seperti inilah yang akan teman-teman dapatkan. Sebuah handheld mikrofon. Dan jangan salah teman-teman, kalau beli pastikan teman-teman informasikan teman-teman beli yang pakai saklar atau yang nggak pakai saklar. Ya ini penting banget, jangan sampai teman-teman salah beli ya. Ada yang dengan saklar seperti ini cocok buat di masjid. Ada yang tanpa saklar seperti ini cocok untuk panggung. Kenapa? Kalau panggung itu kebanyakan tangan ya, misalkan si pengguna mikrofonnya juga ceklek-ceklek juga, nanti bisa runyam gitu ya. Jadi kalau di panggung sebaiknya yang ngatur yang ngatur mikrofonnya itu dari mixer semua. Tapi kalau di masjid kan mixernya di dalam ruangan. Jadi sebaiknya teman-teman beli yang ada saklarnya. Ini buat masjid, ini buat panggung. Ada 2 jenis. Jadi teman-teman akan dapatkan 1 unit mikrofon, kemudian ada kabel. Kabelnya tapi ini unbalance ya teman-teman. Walaupun mikrofonnya balance, teman-teman bisa menggunakan kabel unbalance dan suaranya lebih bagus ketimbang teman-teman pakai sambungan unbalance, kabel unbalance. Nanti cuma beberapa mixer yang cocok gitu ya. Dan teman-teman dapat desikan silika gel. Selain itu teman-teman akan dapatkan kartu garansi. Kartu garansi berlaku 1 tahun, kemudian jaminan spare partnya 3 tahun. Buku petunjuk penggunaan kalau teman-teman masih bingung cara pakai mikrofon, teman-teman bisa baca sambil tiduran. Jadi seperti ini paketan yang teman-teman dapatkan dari mikrofon ini. Kemudian saya ingin kasih tahu ke teman-teman, kalau teman-teman sambungin mikrofon ini ke speaker aktif,
kabel ini bisa teman-teman gunakan. Tapi kalau teman-teman sambung mikrofon ini ke mixer, teman-teman gunakan kabel XLR ya. Sekali lagi, saya nggak maksa teman-teman beli di tempat saya, tempat lain boleh. Yang penting teman-teman beli kabelnya itu 100% balance system. Agar spoolnya nggak jebol kena pantom dan suaranya bisa maksimal. Kalau ke mixer, kalau pakai kabel ini suaranya kurang maksimal karena ini unbalance. Kemudian teman-teman sudah dapatkan hardcase yang menurut saya ini lumayan keren ya, 300.000 udah dapat mikrofon, kabel dan hardcase. Hardcase-nya ini pasti anak saya senang banget nih, tertarik banget dengan ini. Untuk nyimpen mobil-mobilan Hot Wheel-nya dia. Oke, siap untuk dikirim. Kalau teman-teman tertarik, link pembeliannya ada di sini. Dan seperti biasa kalau teman-teman ada pertanyaan, ketikkan aja di kolom komentar di bawah. Kalau nggak ada pertanyaan jangan dipaksain. Teman-teman kalau mau konsultasi langsung teman-teman bisa ke Shopee ataupun Tokopedia saya, atau WhatsApp juga ada di halaman depan channel ini. Saya banyak sekali video yang lain di sini teman-teman bisa tonton dan tayang setiap hari Senin, Rabu, Jumat. Saya live streaming setiap hari Sabtu malam jam 9. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Saya akhiri sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.